Oke. Anak-anak Molima sudah? Sudah siap ya? Oke. Molima akan menampilkan satu video. Silakan diamati. Tadi anak Molima sudah melihat sebuah video tayangan tentang cara membuat pita, ya. Saya mau tanya, sebelumnya materi kita tentang apa? Tentang teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang bertujuan menceritakan kejadian atau peristiwa yang tidak benar dari kejadian atau fiksi. Teks narasi, teks yang menceritakan tentang suatu kejadian yang bersifat fiksi atau non fiksi? Fiksi. Fiksi itu apa? Kejadian yang tidak sebenarnya. Oke, struktur teks narasi apa aja? Yang pertama? Orientasi. Kemudian? Komplikasi. Kemudian? Evaluasi. Resolusi. Dan terakhir? Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang teks narasi. Kali ini anak-anak kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Dari video yang kalian lihat tadi, ada yang tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara melakukan aktivitas tertentu. Iya. Nah, jadi aktivitasnya tadi apa? Bagaimana cara membuat pita. Mualimah punya video yang berikutnya akan menyampaikan ya indikator KD pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ya, materi kita kali ini adalah teks prosedur. Nah, anak-anak harus tahu kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu ini 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, ya, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator pencapaian yang harus anak-anak Mualimah capai setelah pembelajaran ini yaitu menentukan ciri umum teks prosedur, kemudian menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Nanti akan Mualimah sampaikan. Nah, tujuannya setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menentukan ciri umum teks prosedur dengan tepat. Kemudian, setelah berdiskusi dengan dan membaca buku siswa, peserta didik mampu menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Berikutnya, Mualimah punya video lagi sebelum kita melanjutkan ke materi inti, ya. Oke. Ada berapa video yang sudah kita simak barusan? 4 ya. Itu yang pertama tadi mengenai cara membuat pita. Yang kedua, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan alat pemadam api. R-nya apa? Alat pemadam api ringan. Yang terakhir, cara membuat puding coklat. Oke, sekarang silakan diskusikan terlebih dahulu dengan teman sebangkunya mengenai apa yang tadi sudah dilihat. Oke, anak-anak Mualimah, sudah selesai diskusinya? Sudah. Siapa yang akan membacakan hasil diskusinya yang pertama? Iya, Tita, silakan Tita. Yang pertama video tadi ya, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Dan yang kedua, cara menggunakan apar or alat pemadam api ringan. And then the last, cara membuat puding. Iya. Untuk Tita, punya siapa? Iya deh, silakan deh sampaikan hasil diskusinya. Dibaca dengan suara yang kuat ya, biar temannya dengar. Video pertama adalah tentang cara mencuci tangan yang benar. Video kedua adalah tentang cara menggunakan alat
Oke, ya, sudah benar. Tadi videonya itu mengenai yang pertama apa tadi? Tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan alat pemadam api ringan. Yang ketiga, iya. Dari ketiga video tersebut, berarti tes prosedur itu apa? Ada tentang cara atau langkah-langkah aktivitas tertentu. Oke, perhatikan ke depannya. Pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan, kemudian apa? Untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, jadi apa tujuannya dari teks prosedur? Dalam teks prosedur diuraikan langkah-langkah. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Maka dapat disimpulkan tujuan prosedur adalah mempermudah mudah kita mengetahui langkah-langkah atau aktivitas tertentu. Oke. Berikutnya, yang ini struktur teks prosedur melakukan. Melakukan berarti aktivitas ya. Yang pertama ada judul. Judul itu adalah gambaran tentang isi dari sebuah teks ya. Yang kedua, tujuan penulisan. Penulisannya apa tujuannya? Misalnya membuat puding atau kalau melakukan apa lagi? Cara menggunakan alat pemadam api ringan atau apa? Yang ketiga baru langkah-langkahnya. Ya, ada langkah-langkah yang kita ikuti. Harus urut agar kita bisa berhasil menggunakan apa? Udah? Ada yang mau ditanya untuk isi teks melakukan sesuatu? Kita lanjutkan. Nah, ini prosedur isi teks membuat sesuatu. Ada berapa prosedurnya? 3, ya kan? Nah, kali ini ada perbedaannya. Kalau tadi melakukan sesuatu kita nggak butuh alat, ya, kita nggak butuh alat dan bahan. Tapi kalau membuat berarti kita membutuhkan alat. Itu perbedaannya ya. Kalau lanjutkan, jenis-jenis teks prosedur berdasarkan isinya. Nah, yang pertama apa? Dari isinya kita bisa lihat teks prosedur itu yang pertama adalah tentang cara membuat sesuatu, membuat puding. Berikutnya, setelah tadi tentang cara membuat, kemudian ada cara melakukan. Mencuci tangan. Nah, yang terakhir nih ada ciri umum teks prosedur. Yang pertama, bersifat informatif. Apa itu informatif? Menginformasikan. Kemudian yang kedua, ada langkah-langkah petunjuk apakah dia membuat atau melakukan. Berikutnya, dijelaskan secara mendetail. Kenapa harus dijelaskan secara detail? Agar jelas dan mudah dipahami. Berikutnya apa? Bersifat logis. Ada yang bersifat logis? Yang umum yang umum diketahui ya, atau sesuai dengan logika. Ada yang mau ditanya? Mualimah sudah membagikan LKPD kepada anak-anak. Silakan didiskusikan bersama teman sebangkunya. Mualimah kasih waktu sekitar 5 menit untuk menentukan ya jenis isi teks prosedur dan ciri umum dari teks prosedur. Oke? Ada yang sudah selesai? Ya, Alif silakan baca Alif. Ya. Cara membuat perkedel kentang. Oke, kasih diskusinya. Baca. Bersifat informatif
karena memberitahukan cara membuat perkedel kentang. Berisikan langkah-langkah membuat perkedel kentang. Langkah-langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Dijelaskan dengan secara mendetail, bersifat logis. Oke, berhubung waktunya sudah selesai, kita akan bersama-sama menyimpulkan apa tadi yang sudah kita dapat dari teks prosedur. Ya, apa saja? Teks prosedur itu apa? Teks yang berisi menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Ciri-cirinya informatif, langkah-langkah. Iya, ada penjelasannya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Bersifat logis. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan masih membahas tentang teks, yaitu teks laporan hasil observasi di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Silakan Arif dipimpin doanya. Please get your hands up. Please put your head down. Prayer after study. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. I think enough for today. And then say hamdalah.